Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu masalah pendidikan anak hari-hari ini adalah perbantahan. Mungkin sudah berkata, apa maksudnya bahwa perbantahan adalah salah satu masalah pendidikan anak hari-hari ini? Karena kalau kita lihat 20 tahun yang lalu, orang tua dengan mudah berkata kepada anak-anaknya, kalau mama dan papa bilang sesuatu kamu harus taat. Karena kalau kamu menjawab berarti kamu kurang ajar. Dan mudah sekali untuk anak-anak di zaman itu mentaatinya. Bahkan di zaman itu 20 tahun yang lalu kurang lebih, orang tua seringkali tidak perlu menegur anak-anaknya. Cukup dengan permainan mata dan anak-anaknya tahu bahwa orang tuanya tidak setujui, tidak sukai, dan dia tidak melakukannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akibat kemajuan teknologi, akibat kemajuan media, bahkan juga kemajuan dunia pendidikan, pikiran orang mulai semakin luas. Apa yang terjadi? Bahwa bagi anak-anak perbantahan itu hal yang normal. Bahkan baginya perbantahan itu bagian dari haknya sebagai anak untuk mempertanyakan sebab mengapa orang tuanya tidak suka, kenapa orang tuanya tidak menyetujui, kenapa dia sebagai anak tidak boleh. Di satu sisi kita melihat ini adalah jawaban-jawaban kritis yang memang sangat perlu untuk anak-anak. Tetapi di sisi yang lain kita harus membedakan antara jawaban kritis dengan jawaban perbantahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini peran orang tua sangat menentukan sekali. Bukan berarti bahwa jika setiap anak bertanya sesuatu atau anak menyampaikan pendapatnya lalu kita berkata, diam kamu, kurang ajar kamu. Itu pun salah. Tetapi di sisi yang lain kita harus mengarahkan anak-anak kita pada mempertanyakan hal-hal kritis, bukan pada perbantahan. Karena kalau dia terbiasa berbantah-bantah dalam kehidupannya tanpa disadari, di dalam dirinya mulai ada roh pemberontakan. Akhirnya bukan hanya dengan orang tua, tetapi juga dalam masyarakat. Makanya kita lihat hari-hari ini banyak sekali pemberontakan antara pelajar terhadap gurunya. Bahkan sesama pelajar ada tawuran besar-besaran. Kenapa? Karena dalam diri hati manusia seringkali sudah terbentuk proses pemberontakan mulai dari pendidikan keluarga yang keliru, dan akhirnya bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya dalam lingkungan masyarakat, lalu kemudian dalam hubungannya dengan Tuhan, roh perbantahan itu, roh pemberontakan itu sudah ada. Sehingga firman Tuhan berkata begini, dia berkata, tapi kan saya masih muda, ya tapi kan saya masih hidup di dunia, ya tapi kan saya seorang pengusaha, saya kan sedang dalam perjuangan, berbagai perbantahan menguasai hidup kita. Tetapi umat Tuhan yang dikasih Tuhan adalah umat Tuhan yang menyadari firman Tuhan, ya dan amin. Itu sebabnya ketika doa di Taman Getsemani, doa Kristus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang penuh kepastian. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang membantah Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyebut diri sebagai anak dan dia adalah Bapa, maka Alkitab berkata kita harus menaruh hormat kepadanya. Tetapi persoalannya seringkali kita percaya kepada Kristus, kita percaya pada firman Tuhan, tapi tanpa kita sadari seringkali kita berbantah-bantahan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata kamu harus mengampuni, lalu kita bilang, loh kalau dia nggak terlalu nyakitin saya sih mungkin saya bisa ampuni, tapi kalau kesalahan udah seperti itu, saya kan juga manusia biasa, saya kan juga daging dan darah. Nah, bagaimana saya bisa ngampuni? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bilang bahwa saudara tidak dari daging dan darah, tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, Roh Kristus ada di dalam kita, sehingga kalau saja kita mau, asal saja kita berani untuk taat, Roh Kudus itu yang akan memberi kemampuan buat kita untuk menjalaninya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 9, dalam Roma pasal 9 ayat 16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-29, itu akan kita pelajari hari ini. Roma pasal 9 ayat yang ke-16 sampai ayat 29, demikian firman Tuhan. Jadi
Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai untuk guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih kusebut kekasih. Dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di muka bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Ayat yang ke-20 saya mau ulangi di sini. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkan dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Paulus sedang mau menyatakan di sini bahwa jalan-jalan Tuhan seringkali tak kita mengerti. Kenapa Allah memilih seseorang? Kenapa hukuman dijatuhkan pada seseorang? Kenapa Allah mengangkat seseorang? Tetapi kenapa Allah mengizinkan badai dalam kehidupan seseorang? Kadang-kala undescribable, nggak bisa dijelaskan secara rinci. Tetapi yang Paulus mau tegaskan bahwa kita hanya harus mengimani bahwa apapun yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Nggak ada gunanya kita berbantahan dengan Allah, karena semakin kita berbantahan pada Allah, justru yang terjadi kita semakin jauh dari jalan Tuhan. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan manusia berbantah-bantah dengan Allah? Yang pertama saya pelajari karena kita mengeraskan hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang jalan Allah tidak selamanya kita bisa mengerti. Tetapi ingat, jalan Tuhan itu pasti sempurna. Artinya kalau kita saja mau melembutkan hati, mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempelajari lewat firman Tuhan, lalu mendengar lewat kepekaan suara Roh Kudusnya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti kita akan dituntun untuk memahami jalan Tuhan. Karena Alkitab bilang memang jalanmu bukanlah jalanku. Tetapi Yesus juga berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Segala sesuatu yang Bapa berikan kepadaku, ku beritahukan juga kepadamu. Berarti dari sini Alkitab mau menjelaskan buat kita kuncinya, kalau saja kita mau melembutkan hati kita, kalau saja kita mau merendahkan hati kita, jalan Tuhan yang seringkali kita nggak mengerti itu, kita akan sadari apa maksud Tuhan di balik semuanya. Yang kedua, apa sebabnya menyebabkan manusia berbantah kepada Allah? Saya pelajari. Karena kita tidak memahami rencana Allah. Kita hanya mengklaim janji-janji Tuhan, meskipun janji-janji Tuhan itu pasti. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali untuk merebut janji itu, kita harus diproses terlebih dahulu. Kita pelajari kisah kehidupan Yusuf, apa yang terjadi. Tuhan memang rancangkan dia untuk menjadi pemimpin. Tapi sebelum dia menjadi pemimpin, Allah harus proses dia keras dulu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ketika dia diproses Tuhan, dia berbantah-bantah dengan Allah, dia gak akan pernah sampai pada rencana Allah yang sempurna. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menyebabkan manusia berbantah kepada Allah? Yang pertama, karena kita mengeraskan hati. Yang kedua, karena kita tidak memahami rencana Allah. Bahwa jalan Tuhan tidak selamanya bisa persis seperti yang kita pikirkan. Janjinya memang ya dan amin. Tapi untuk mencapai janji itu, seringkali dia harus memproses hidup kita supaya berkenan, sempurna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia membantah Allah? Yang ketiga, seringkali karena kita tidak berpikiran panjang. Kita cuma berpikir tentang now and today. Kita cuma pikirkan sekarang dan hari ini. Jadi ketika sekarang dan hari ini kita sedang menghadapi tantangan, kita marah sama Tuhan, kita berbantah dengan Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan dan bilang, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal kalau kita mau berpikir panjang, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dengan lain kata, kalau dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita,
pasti ada sesuatu yang luar biasa yang sedang dia siapkan buat kita. Kalau kita punya pikiran panjang ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah tantangan, di tengah pencobaan hidup kita, di tengah persoalan, kita dapat bersyukur dan bilang, Tuhan, saya belum mengerti hari ini, tapi saya tahu hidup saya pasti diubahkan. Saya tahu saya akan semakin dewasa dalam Tuhan. Dan saya tahu ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya selalu saya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, bahwa masalah itu baik buat kita. Problem is good for us. Kenapa? Karena selalu saya bilang bahwa masalah membuat kita semakin sempurna. Masalah membuat kita semakin dewasa. Dan juga masalah membuat kita dapat melihat janji-janji Tuhan digenapi. Karena lewat proses itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semakin layak untuk menerima segala janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasaan yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saya juga mau berdoa buat saudara, saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, baik dalam masalah ekonomi, dalam rumah tangga, atau dalam persoalan-persoalan masa muda saudara, atau mungkin saudara-saudara yang hari-hari ini sedang berbantah-bantah dengan Allah, sedang kecewa karena berbagai masalah yang sedang kau hadapi. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, tidak kebetulan kau mendengarkan program ini. Roh Kudus sedang mau membawa saudara masuk lebih dalam, sehingga saudara mulai tunduk sama Tuhan, mulai percaya bahwa apapun yang Yesus kerjakan itu yang terbaik dalam hidup saudara. Jika sedang ini didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang sedang kecewa, mereka yang mungkin sedang tertekan karena berbagai hal dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga mulai hari ini kami tidak lagi berbantah-bantah dengan Tuhan. Kami imani janji Tuhan, kami berjalan dengan setia, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.